Nah, gitu ya. tapi Nah, ini bisa ditanam di tanah bekas tambang apa aja ya Pak ya? Maksudnya bisa, bisa bisa. ya? Sudah kita coba di batu bara bisa, nikel bisa. Jadi ini memang tanaman yang bandel. Nah, kalau Tanaman yang misalnya sebelum ditanam itu berapa lama dia Pak sampai tanahnya kemudian subur atau bisa ditanam Pak setelah diuruk itu bisa, barangkali? bisa langsung ditanam. Oh, Bisa langsung oke. ditanam. Jadi setelah tanahnya dihamparkan harus segera ditanam, karena kalau tidak Hmm. ditanami nanti terbawa erosi. Nanti Ah, oke. habis tanahnya, gitu Oh, jadi kan. dia tanaman yang nggak sulit tumbuh ya Pak ya? Berarti dia Ya, media ya, tanahnya cukup ya. nggak butuh yang subur-subur betul gitu ya Pak? Betul. Ya, Hmm. jadi itulah fungsi kita sebagai peneliti itu untuk mencarikan solusi-solusi yang seperti ini Ya, kira-kira. ya. Nah, nanti sebenarnya hasil pangkasannya ini pun nanti setelah disuling, limbahnya bisa untuk pakan ternak, kemudian bisa juga untuk produksi jamur pangan seperti ini. Hmm. Jadi kan ada hal yang lain bisa didapatkan. Lalu Hmm. kalau tidak begitu, diganti dengan rumput pakan ternak seperti ini. Jadi Hmm. Mbak Rin kalau di New Zealand kan hamparan padang rumput. Iya betul, tempat Nah, domba-domba makan. betul. Sekarang kita bisa lakukan itu di tambang. Jadi beli benihnya memang masih dari Australia ini. Kita Hmm. tidak bisa produksi benih sendiri. Hmm. Saya tidak tahu kenapa, itu ahli-ahli peternakan lah yang tahu. Jadi nanti dimasukkan ke dalam mesin, namanya hydroseeder. Dimasukkan ke situ, tambah kompos, tambah air, tambah pupuk, kemudian disemprotkan saja, disemburkan saja. Nanti 1 bulan sudah hijau seperti ini, Wah. sehingga erosi tidak terjadi. Dan tanaman ini, rumput ini dia tahan asam. Jadi tanah-tanah tambang kan biasanya asam. Ya. Kemudian tahan naungan. Jadi kalau ditanam bersama pohon begini, nanti tumbuh di bawah pohon pun nggak apa-apa dia. Nggak mati dia ya? Nggak mati. Kurang Nanti di matahari belakang, nggak mati. Hmm. betul. Nanti di Hmm. belakang kan saya sampaikan, ini bisa digunakan untuk apa. Nah, kemudian persemaian. Tentunya sesuai dengan peraturan dari LHK bahwa 40% dari jenis tanaman yang dipakai untuk reklamasi itu harus jenis lokal yang berdaur panjang gitu ya, jenis lokal berdaur panjang. Jadi menurut saya peraturan di Indonesia itu yang paling top lah di muka bumi ini. Hmm. Sangat detail, sangat detail. Ya. Sampai 40% jenis unggulan lokal gitu, pohonan unggulan lokal yang daurnya panjang gitu kan. Jadi seperti meranti, ulin dan sebagainya itu. Nah, itu kan tidak dijual, jarang dijual umum pada waktu itu. Kalau sekarang sudah mulai banyak. Nah, jadi persemaian pertambangan ini maksudnya untuk mengumpulkan bibit-bibit yang dari jenis-jenis lokal tadi dari hutan sekitarnya. Itulah tugas kita juga, bagaimana mengajarkan, memberikan training, dan sebagainya, sehingga teman-teman di tambang itu bisa melakukannya. Kita kirim mahasiswa untuk penelitian, praktek di sana, sambil ngajari masyarakat, teman-teman tambang. Ini contohnya, walaupun tambang itu besar, uangnya besar, tapi kalau namanya pengeluaran, Rp50 itu pengeluaran dihitung. Dan itulah namanya bisnis, dan itu kita hargai. Maka pada tahap awal itu kita tunjukkan, misalnya sederhana aja kok, mengambil tanaman-tanaman dari hutan sekitar itu mudah, kemudian peralatannya pun, fasilitasnya pun sederhana seperti ini, begitu ya. Dan itu menyenangkan karena teman-teman tambang cepat untuk mengadopsi itu, dan yang jelas setelah mereka paham, mereka bangunkan persemen yang 3,2 miliar gitu. Oke. Karena mereka kan kalau bentuknya seperti ini kan, kalau ada orang berkunjung kan nggak enak. Nah, mereka pengen itu enak. Tapi kan kita tidak dari awal persemennya harus begini loh gitu. Tapi kita tunjukkan ya. Nah, teknologinya juga dengan stek pucuk, dengan dipotong, dimasukkan ke dalam sini dan sebagainya. Nah, jadi jenis-jenis lokal itu sudah teman-teman tambang sudah mulai menguasai. Kemudian ditanami dulu dengan jenis-jenis pohon disebutnya pionir. Nah, pionir itu pohon yang bisa hidup di matahari langsung. Karena seperti meranti, kayu besi, eboni itu kalau ditanam langsung di matahari, mati, mereka nggak tahan. Jadi harus dinaungi dulu. Jadi kita tanam dulu, misalnya ada kayu putih ini. Nah, ini kayu putih kita kenalkan, karena
kayu putih 4 tahun kemudian bisa dipanen ini. Daunnya disuling dapat minyak kayu putih kan gitu. Jadi lahan pasca tambang itu sekarang no more cost center gitu ya. Mudah-mudahan one day itu menjadi revenue juga bagi government. Oke. Nah, Tapi maaf pionir itu Pak, Pak Erdika sebelum jauh, ini sebenarnya teknologinya sudah ada atau ditemukan oleh Pak Erdika dalam beberapa tahun terakhir? Karena orang kok kelihatannya entah malas, entah tidak tahu gitu Pak ya untuk merehabilitasi lokasi bekas tambang sebelum-sebelumnya begitu. Nah, nggak, saya kira ini tugasnya media ya Mbak Rin ya. Karena biasanya yang dipublikasikan itu hanya foto-foto yang tambang aktif tadi. Tambang aktif atau tambang ditinggalkan, sehingga kesan masyarakat itu dimanapun ya tambang itu buruk seperti rusak. itu. Rusak. Tapi foto seperti ini apa pernah keluar di media? Nggak ada. Ya kan? Dan ini hektaran, nanti akan saya tunjukkan juga. Jadi ini setelah ditambang, kemudian ditanami dengan sengon seperti ini. Sengon ini sebagai penaung. Jadi di dalamnya ini nanti ada meranti dan sebagainya untuk apa namanya. Jadi setelah tadi naungannya dibuat dengan pohon-pohon yang cepat tumbuh, yang bisa tahan matahari tadi, kemudian jenis lokalnya. Ini misalnya di Bukit Asam, merbau. Merbau itu kan panennya mungkin 30 tahun gitu ya. Terus ebony, ini ebony yang di PT Vale ini memang daerahnya ebony. Jadi kita usahakan mengajak teman-teman tambang itu untuk menanam jenis-jenis yang memang andalan di daerah itu. Kalau Mahakam ini ada, Sumber Jaya ini ada di sekitar Samarinda, Kalimantan Timur, berarti kan ada kapur, ada meranti, ada ulin sana. Ini di Kalimantan Tengah, Kasongan Bumi Kencana ini ulin. Ulin ini panennya 100 tahun kira-kira. Jadi nggak ada perusahaan yang berminat untuk menanam. Maksud saya perusahaan kehutanan yang mau investasi nanam ulin gitu. Panennya 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Itu nanti, waduh, itu break even point-nya kapan gitu kan. Nah, tapi kalau ditambang kan mereka nggak nunggu pohonnya. Nah, jadi itulah yang kita ajak sama-sama, kita ajarkan gini caranya. Dulu sebenarnya mereka sudah berusaha menanam jenis-jenis ini, tetapi mereka tidak tahu. Teman-teman tambang ini kan tidak belajar karakteristik pohon kehutanan. Pohon-pohon kehutanan kita yang harganya mahal-mahal itu butuh naungan pada waktu kecil. Jadi tidak bisa ditanam langsung kena matahari, pasti langsung terbakar mati semua. Nah, tapi dengan teknologi yang sederhana seperti ini, kita tanam sengonnya dulu, 2 tahun kemudian kita masukkan merbaunya, ulinnya, eboninya, meranti, ya hasilnya sekarang sudah banyak yang seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kan bukan spot. Ini dari udara, ini luas gitu kan. Yang di sebelah sini ini hasil revegetasi, artinya hasil tanaman. Umur 9 tahun berarti ya, 2011. Yang ini hutan alam yang sebelah kanan ini. Iya, berarti dia nggak disentuh ya sama perusahaan tambang itu ya? Iya, perusahaan tambang itu kan sesuai dengan, dia akan menambang, sesuai di mana itu bahan tambangnya saja. Kalau nggak ada ya nggak akan dia keruk-keruk, itu mahal. Keruk-keruk itu kan mahal gitu kan. Nah, jadi yang kita butuhkan itu waktu sebenarnya. Jadi dengan waktu kita akan dapatkan hutan yang kurang lebih seperti ini dari segi tutupannya, dari segi keanekaragamannya kita tambahkan tadi itu. Jenis-jenis lokalnya juga kita tambahkan di bawahnya ini. Nah, jadi suatu saat nanti ini akan menjadi jenis yang beraneka ragam. Sebagai contoh yang sudah selesai itu adalah Nyumon Minahasa yang ada di Minahasa. Kan di sana ada PT Nyumon Minahasa Raya. Nah, sudah selesai, sekarang menjadi Kebun Raya. Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Ya, betul itu Kebun Raya Megawati Soekarno Putri. Itu di sana. Itu keanekaragaman hayatinya sudah ditambahkan sehingga itu juga menjadi tempat untuk belajar, untuk konservasi jenis gitu. Nah Pak, pertanyaan saya Pak, maaf. Nah kalau untuk menanam pohon-pohon jenis ini di bekas tambang itu, apakah perlu pengembalian mutu tanahnya Pak? Atau itu ada caranya sebenarnya ya Pak yang bisa dilakukan itu?
Ya tadi di gambar di slide yang sebelumnya kan saya tunjukkan ada aplikasi kompos, ada penambahan kapur dan sebagainya untuk meningkatkan kesuburan dari tanahnya. Begitu kira-kira. Tapi Ini kalau harus misalnya dilakukan dulu ya Pak, dilakukan dulu sebelum ya, ada betul penanaman. sekali. Betul sekali. Hmm. Dan itu pilihannya ada dua sebenarnya. Kita mau melakukan perbaikan tanahnya habis-habisan, kemudian kita tanam pohon tertentu, atau kita pilih jenis tanaman, jenis pohon yang memang tahan di kondisi tanah seperti itu. Gitu. Nah, seperti kayu putih misalnya, dia di tanah asam juga oke, di tanah yang basah juga oke, tanah kering dia tidak keberatan, tergenang pun dia tetap tersenyum gitu kan. Jadi kita pilih jenisnya. Dengan begitu inputnya tidak terlalu banyak. Kemudian ya itulah. Jadi kadang-kadang teman-teman loh itu yang ditampilkan Pak Edika ini kan tambang-tambang besar, gitu kan Iya, dalam cerita betul. itu. Nah, padahal tidak seperti itu. Tambang besar, lahan yang harus direklamasi juga besar, 500 hektar, 400 hektar gitu. Tapi tambang kecil yang direklamasi juga kecil, 5 hektar, 10 hektar begitu kan. Jadi sebenarnya mestinya juga bisa. Nah, kemudian kita juga sampaikan tadi itu di Siamio Biotrop kita juga menyediakan, maksudnya kalau perusahaan besar, wah ini kesulitan ini biayanya terlalu mahal. Kita punya paket hemat namanya. Jadi reklamasi paket hemat begini aja caranya. Jadi tetap peraturan diikuti, gitu ya, diikuti dan kita mendapatkan lahan pasca tambang yang bermanfaat gitu. Seperti itulah Paket hemat ini maksudnya yang tadi Pak Irdika sampaikan bahwa tanahnya tidak perlu harus habis-habisan disuburkan. Betul. Jadi tanahnya nggak usah habis-habisan. Jenis pohon yang kita pilih kayu putih. Nanti kita sisipi dengan jenis-jenis pohon setelah kayu putihnya bentuk naungan, kemudian kita tambahkan dengan jenis-jenis yang yang bandel juga, Sorea balangran misalnya. Itu jenis lokal, daurnya panjang, hampir punah juga gitu kan. Nah, kita bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus perusahaan itu besar. Gitu kira-kira Mbak. Nah, kalau berarti lembaganya Pak Irdika ini menawarkan semacam tadi Pak Irdika bilang paket gitu ya Pak ya, untuk penanaman hutan kembali mungkin di bekas lahan gitu nah, itu. Yang saya maksud paket tadi bukan kita menjadi kontraktor atau kita menjadi paket project, bukan ya, tapi maksud saya ini paket hemat reklamasi gitu. Jadi tapi kami terbuka konsultasi mau via email, WA, telepon untuk menanyakan kalau misalnya teman-teman ada masalah di lapangan, kita pasti akan jawab. Dan itu tidak dipungut biaya untuk itu. Bahkan ya dengan teman-teman tambang kita punya 2 forum komunikasi, yaitu forum komunikasi rehabilitasi hutan pada lahan bekas tambang misalnya. Ini yang fokusnya untuk mengembalikan lahan pasca tambang menjadi hutan yang baik lagi. Kemudian ada forum komunikasi pengelola lingkungan pertambangan Indonesia misalnya. Itu anggotanya ratusan tambang juga dan itu terbuka untuk tambang-tambang untuk di situ. Kebetulan saya diminta untuk menjadi tim pakarnya di situ. Itu emang sengaja kami kita bentuk itu untuk tiap tambang itu nggak usah, kalau udah punya pengalaman, itu nggak usah tambang yang lain nyari-nyari lagi gitu. Jadi maksud saya kalau sudah ada yang berhasil mengatasi masalah, dia cerita saja kepada. Copy paste begitu maksudnya Pak. Nah, betul sekali. Dengan begitu kan murah meriah operasi kita ini. Sama saja hasil penelitian dari mahasiswa tentang reklamasi tambang ini akan kita ceritakan di dalam WA group, email mailing list, sehingga nanti bisa diterapkan di lapangan. Nah, kalau yang selama ini Pak Irdika hadapi, tantangannya apa ya Pak untuk melakukan revitalisasi pasca tambang ini di lapangan ya Pak selama ini? Sebenarnya tantangannya itu dari waktu ke waktu itu akan berubah, tapi maksud saya bukan resistensi dari perusahaan, karena ya jujur saja sebagai lembaga penelitian, saya hanya memilih perusahaan-perusahaan yang memang punya komitmen, tetapi mereka mengalami kesulitan teknologi. Nah, maka kita bantu mereka sharing teknologinya, bagaimana cara melakukannya. Nah, tetapi permasalahan di lapangan itu akan kita lihat untuk diperbaiki gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi itu perusahaan
awalnya permasalahan utama itu bagaimana mengembalikan jenis lokal ke lahan pasca tambang. Akhirnya kita temukan, kita introduksi, tanam sengon dulu, baru kemudian ditanam eboninya, tanam soreanya. Selesai masalahnya. Kemudian tiba-tiba ada satu tambang itu kesulitan mereklamasi lahan pasca tambangnya karena tanahnya terlalu asam, juga sering tergenang. Kita cari lagi kira-kira jenis apa yang cocok untuk seperti itu. Ketemu kayu putih, ketemu gempol, ketemu bangkal, galam dan sebagainya. Selesai gitu kan. Terus kemudian ketemu lagi masalah baru lagi. Jadi tadi Mbak Rin bisa lihat air di tambang itu bisa ada yang warnanya merah. Nanti saya tunjukkan. Ada yang biru, ada yang merah, itu pH-nya sangat asam. Jadi kalau misalnya air itu dipakai untuk mencuci mobil, mobilnya larut. langsung karatan itu. Ya, terus kemudian itu kalau sampai masuk ke perairan umum itu bisa mati semua Polusi ini ya Pak, ya. Ya, polusi. Nah, tetapi kalau ditambang kan itu harus dibendung, dimasukkan ke kolam-kolam, ditreatment dulu, diberikan bahan kimia atau kapur, setelah nanti netral baru keluar. Itu biayanya mahal gitu. Pasti. Kata teman-teman itu antara 50 juta sampai 1 miliar per bulan. Wow. Untuk menetralkan satu perusahaan. Jadi bisa dibayangkan Air tailing itu ya Pak ya, yang di waduk itu tadi ya Pak? Ya, jadi seperti melempar apa ya, Fortuner ke dalam apa namanya kolam tadi untuk menetralkan. Jadi itu mahal sekali. Tapi alhamdulillah kita dapatkan teknologi yang dan itu kan tidak sustainable. Maksud saya kalau nanti tambangnya sudah selesai, siapa yang mau naruh kapur itu? Padahal waktu saya berkunjung ke Inggris, air itu bisa diproduksi ratusan tahun. Saya berkunjung ke satu tambang di Inggris yang tutup tahun 1700, sampai tahun 2015 masih keluar itu air asam tambangnya. Wow. Siapa yang mau mengapur dengan biaya seperti tadi? Diserahkan pemerintah. Waduh, berat gitu kan. Nah, tapi di Inggris tadi saya belajar mereka menggunakan teknik pasif, dilewatkan kolam-kolam yang di situ ditanami, dibuat rawa-rawa. Dan ternyata itu masuk ke rawa-rawa itu keluar sudah netral gitu. Nah, jadi itu salah satu mulai sekarang kita masukkan. Jadi nanti tambang-tambang pelan-pelan akan mulai mempelajari itu. Ini masih perlu disempurnakan di sana sini, nanti diadopsi. Akhirnya mudah-mudahan ini menjadi sistem di seluruh Indonesia. Jadi artinya waduk pembuangan itu ditanami tanaman tertentu gitu ya Pak, dibuat ya, kayak rawa gitu untuk menetralkan airnya, gitu Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita punya jenis-jenis pohon yang mempunyai kemampuan menyerap logam berat sangat tinggi, tetapi yang menarik logam berat itu disimpan di akarnya. Tapi daunnya, buahnya, bunganya aman. Jadi kalau misalnya ada ulat makan daunnya, kemudian ulat dimakan burung, aman. Oke. Itu hasil penelitian dari S1 sampai S3 itu di bimbingan saya. Itu itu tanaman apa Pak, kalau boleh tahu? Ada gempol misalnya, gempol mempunyai kemampuan seperti itu, bangkal mempunyai kemampuan seperti itu. Kemudian kayu putih juga sama. Kemudian kalau rumput-rumputannya ada banyak. Kalau di luar negeri kita hanya diajarkan rumput tifa namanya. Tapi di Indonesia kan kita punya purun, punya tifa, punya macam-macam lah di Indonesia ini. Nah, bimbingan saya itu menemukan ada 18 jenis yang bisa melakukan seperti itu. Ya itu. Jadi fungsi dari kami di IPB dan di Siamio Biotrop itu untuk menemukan, mencarikan jalan keluar untuk teman-teman tambang ini. Seperti itu kira-kira Mbak Rin. Iya, menarik sekali Pak ya. Nah, kalau sudah berapa lama sih Pak Irdika di Biotrop, di Siamio Biotrop? Kalau di Biotrop saya ini tahun ke-12. Dan alhamdulillah dengan berbagai kekuatan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman tambang, ada yang bisa kita sumbangkan ilmu kita. Tapi ada ilmu-ilmu yang saya ambil, saya pelajari dari teman-teman tambang yang sudah duluan gitu ya. Kalau ini yang gambar yang di slide ini contohnya ini rangkong sudah kembali ke di area reklamasi, kemudian rusa itu sudah ditangkarkan kerjasama dengan
BKSDA gitu kan. Ini padahal kalau misalnya Kementerian Kehutanan memutuskan ini menjadi peternakan rusa untuk ditambang-tambang, maka Indonesia akan menjadi produsen rusa terbesar di Asia Tenggara. Gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Sekarang ini sementara yang besar, peternakan rusa yang besar ada di Malaysia. Padahal rusanya rusa Indonesia. Tapi dia tidak mengambil dari Indonesia, dia mengambil dari Afrika. Karena pada zaman dulu, zaman Belanda, rusa kita diekspor ke Afrika, ke Australia, ke New Zealand gitu. Nah, mereka mengambil dari sana. Ini setelah reklamasi hutannya bagus tadi, ini ayam hutan udah. Jadi pada waktu itu kita lewat di PT Valley itu, pas kita lewat itu tiba-tiba ada ayam hutan keluar ke jalan, tarung di tengah jalan, kemudian terbang lagi. Ya, jadi, oke. Nah sekarang tadi kan Mbak Rin tanya tantangan. Oke. Sekarang dari sisi reklamasi untuk ke arah ekologi itu insya Allah sudahlah, kita sudah bisa jalankan dengan baik. Kalau ada tambang yang nakal, itu sudahlah, itu saya serahkan aja ke Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk membereskan itu, gitu ya. Tapi kalau yang tadi kira-kira pengen komit tapi masih tertatih-tatih, tidak bisa melakukannya, sudah banyak contoh-contoh tambang yang berhasil di seluruh Indonesia. Jadi mereka tinggal berkunjung ke tambang yang berhasil, yang menjadi referensi di dekat mereka. Begitu. Kemudian bagi yang berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kita memanfaatkan lahan pasca tambang tadi. Inilah tantangan yang berikutnya. Ini yang dari 2015 kita arahkan ke sini. Tidak semuanya hasil penelitian Syamil Biotrop atau IPB, tetapi banyak lembaga-lembaga penelitian lain yang juga melakukan ini. Saya hanya mensummary-kan biar Mbak Rin dan mungkin nanti juga teman-teman yang lain juga tahu bahwa tambang itu sudah mengarah kemana ini di Indonesia. Ini dan ini menurut saya ini waktunya. Ini waktunya. Kenapa? Karena pada waktu pandemi ini kita akan mungkin akan ada masalah pangan. Makanya kenapa Presiden membuat food estate di Kalimantan Tengah, kemudian ada cadangan logistik strategis. Nah, maka tambang berpotensi untuk itu lahan pasca tambang. Karena di hutan sudah seperti itu. Jadi lahan pasca tambang menjadi kawasan hutan kembali, tadi sudah saya tunjukkan sangat bisa. Kemudian pengembangan peternakan secara silvopastura. Silvopastura kalau di Selandia Baru kita lihat kan, di bawah pinus ada sapinya, ada dombanya, itu silvopastura. Itu yang saya bawa dari Selandia Baru, karena saya belajar di sana. Kemudian pengembangan tanaman pangan, lalu pengembangan usaha perikanan di lubang bekas tambang. Ini yang Mbak Rin tanya, yang tunggu-tunggu ya, lubang bekas tambang untuk apa? Iya. Nah, ini saya berikan ilustrasinya ini. Ini udah langsung main duit ini kita. Jadi kalau sengon tadi, kan pemerintah mengatakan bahwa 60% boleh yang jenisnya cepat tumbuh, tapi 40%-nya harus jenis lokal, gitu kan? Nah, 60% itu kira-kira 375. Katakanlah 80% saja yang hidup, itu 300 pohon. Dengan diameter seperti ini kira-kira 2 meter kubik kayunya. Jadi kalau dihitung-hitung itu kira-kira 1 hektar, kalau ini ditebang, itu 600 juta ini Mbak Rin. Lahan pasca tambang itu. Ya kan, dalam waktu yang pendek. Karena kalau sengon ini paling 10-12 tahun. Gitu. Tapi kalau meranti memang butuh waktu 25 tahun. Dia 40%. Nanti 25 tahun kemudian nilainya juga sama, kira-kira 600 jutaan juga. Jadi sebenarnya pada waktu reklamasi itu harus didesain oleh pemerintah dari awal, bukan hanya mengembalikan jenis lokal gitu. Tetapi bahwa nanamnya didesainnya gimana biar nanti dipanennya itu ada nilainya suatu saat nanti gitu kan. Jadi reklamasi itu adalah investasi penanaman pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, tapi menjadi investasi bagi negara. Kan begitu harusnya. Betul Pak, ya, betul. Nah, itulah yang kami harapkan. Nah, kemudian kalau itu kan lama ya, jadi 25 tahun, 15 tahun gitu. Ada nggak yang lebih cepat? Dan tidak pengen nebang pohonnya? Boleh. Jadi ini misalnya di Bukit Asam, ini kayu putih, di sana sudah ada pabrik penyulingannya. Kemudian kalau di PT Tunas Inti Abadi, di Indominco, itu ada gaharu ditanam. Gaharu itu kayunya, kalau sudah mengandung gaharu,
itu disuling minyaknya 3 juta per mililiter. Wow. Nah, jadi itulah investasi yang Ya. dilakukan. Maksudnya pekerjaan dilakukan kewajiban perusahaan, tapi investasi bagi negara gitu. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian ini kenanga juga sama. Ini kira-kira ini di Baramulti kena minyak kenyanga itu kira-kira 1,5 juta per kilogram. Gitu. Iya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi bisa ini ada di Brokol, ini ada di KPC, ini sudah terjadi. Jadi untuk cadangan pangan bisa kita lakukan karena tadi saya sampaikan untuk mengontrol sebenarnya tidak merubah praktek dari tambang. Dana yang dikeluarkan tambang boleh sama, hanya kita minta nanamnya jangan kacang-kacangan lah, nanamnya misalnya rumput gitu kan, sehingga nanti bisa dilepaskan domba, bisa kambing etawa, bisa sapera, bisa etawa gitu kan, kemudian bisa sapi seperti ini. Bangsa kita juga, mereka ingin menunjukkan lahan tambang itu nggak hanya sekedar bisa menghasilkan sengon loh gitu, tapi bisa menghasilkan ikan sekian miliar, bisa menghasilkan sapi sekian begitu. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintahan yang paling terakhir ini penguatan regulasi untuk mendukung pemanfaatannya, gitu kira-kira. Dan ini ada banyak kementerian yang harus masuk di sana.